Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah dari kelas 11, absen 32. Saya akan mempresentasikan tentang Daulah Umayyah di masa Damaskus. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui sejarah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan untuk mengetahui sejarah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Materi pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan yang kedua Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Malik bin Marwan pernah berkata, "Semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya, membalas dan bersikap adil ketika kuat." Beliau lahir pada tahun 644 Masehi di Madinah dan wafat pada tahun 705 Masehi di Damaskus, Suriah. Nama ayah beliau adalah Marwan bin Al-Hakam dan nama ibu beliau Aisyah bin Muawiyah. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 685 sampai 705 Masehi dan beliau menjabat sebagai Khalifah dinasti Umayyah kelima. Adapun prestasi kepemimpinan beliau, yang pertama, ekspansi wilayah. Beliau melebarkan sayap ke bagian timur, meliputi wilayah Balkanabat, Bukhara, Khawarizmia, Fergana, dan Samarkand, dan juga meluaskan bagian ke India dan Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai Multan. Konflik saat beliau menjabat menyatukan seluruh kekhalifahan di Suriah dan mengakhiri perang saudara. Perang saudara ini juga dikenal sebagai nama Fitnah Kedua. Fitnah Kedua adalah sebuah periode kekacauan politik dan militer yang melanda umat Islam pada masa-masa awal kekhalifahan Umayyah. Perpecahan ini terjadi setelah meninggalnya khalifah pertama, yaitu Khalifah Umayyah, yaitu Muawiyah pada 680 dan berlangsung selama sekitar 12 tahun. Dalam perang ini, dinasti Umayyah berhasil mengalahkan dua kelompok penentangnya. Pendukung keluarga Ali yang awalnya dipimpin Husain bin Ali dan dilanjutkan Sulaiman bin Surat serta Mukhtar As-Sakafi di Irak, maupun kekhalifahan tandingan yang didirikan Abdullah bin Zubair di Mekah. Adapun reformasi administrasi adalah memperkenalkan dinar, bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mengembangkan sistem pos, membentuk Mahkamah Agung, dan pembangunan. Kubah batu di Yerusalem, membangun dan renovasi Masjid Al-Aqsa. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan tentang itu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki." Beliau lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah dan wafat pada tahun 720 Masehi di Syam, tepat pada umurnya 39 tahun. Ayah beliau bernama Abdul Aziz bin Marwan dan ibunya bernama Laila bin Hashim. Ia melanjutkan perjuangan dari Khalifah Hisham bin Ismail al-Makhzumi dan penerus beliau adalah Utsman bin Hayyan. Beliau menjabat sebagai khalifah dari tahun 717 sampai 720 Masehi, tepatnya 2 tahun 137 hari. Beliau menjadi khalifah ke-8 di dinasti Umayyah. Adapun upaya-upaya yang beliau melakukan saat menjabat sebagai khalifah, yaitu yang pertama pengetahuan, memindahkan sekolah kedokteran dari Mesir ke Turki, dan pembukuan hadis. Dalam bidang sosial politik berlandas kebenaran dan keadilan, mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur dan menggeser kedudukan gubernur yang menyeleweng. Dan dalam bidang ekonomi, meringankan pajak, menerbitkan aturan tentang timbangan dan takaran, memberantas kerja paksa,
memberdayakan lahan pertanian, membangun irigasi, sumur, dan jalan raya, memperhatikan fakir dan anak yatim. Ada juga dalam bidang militer. Beliau memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Dalam dakwah, menekankan pada amar ma'ruf bin munkar. Dan yang terakhir dalam agama, menghidupkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mengadakan kerjasama dengan ulama besar, dan menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Allahu Akbar. Adapun jasa-jasa yang beliau lakukan pada saat menjabat sebagai khalifah, yang pertama, menumbuhkan rasa perdamaian berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, menerbitkan undang-undang tentang pertanahan, membuka lahan pertanian dengan irigasi, mendirikan masjid-masjid untuk tempat berdakwah, menganggarkan dana untuk masyarakat kurang mampu, dan yang terakhir, beliau banyak membukukan hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kurang lebih, dimohon maaf, karena yang benar selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih teman-teman dan bu guru telah mereaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.